Di zaman modern ini, manusia semakin sibuk tapi semakin kosong. Di luar kita tersenyum, tapi di dalam kita hancur perlahan. Kita hidup dalam dunia yang seolah menuntut kesempurnaan, kecepatan, pencapaian, tapi lupa bertanya, apakah hatimu baik-baik saja? Banyak orang merasa sendiri di tengah keramaian, merasa hidupnya tak dihargai, merasa tertinggal oleh dunia. Seringkali kita merasa dunia ini tak adil. Orang baik disakiti, orang jujur dikalahkan, dan yang tulus seringkali berjalan sendiri. Ketika malam tiba dan dunia mulai tenang, banyak orang hanya bisa terbaring, menatap diam-diam ke langit-langit, menyimpan tanya dalam hati, apakah aku benar-benar berarti? Disinilah cerita kita dimulai. Di masa dinasti Song, di kaki pegunungan Huangshan, ada sebuah rumah perawatan. Bukan rumah bangsawan, tapi tempat orang-orang tua dirawat di akhir hidup mereka. Dua pria tinggal dalam satu kamar. Yang pertama, Tuan Wei. Tubuhnya lumpuh dari dada ke bawah setelah jatuh dari atap rumahnya ketika membetulkan genteng. Ia hanya bisa berbaring, memandang langit-langit yang sama setiap hari. Yang kedua, Tuan Jian. Menderita penyakit paru-paru dan hanya mampu duduk selama 1 jam setiap sore. Dibantu oleh perawat yang menata bantal-bantal di sekeliling tubuhnya agar ia bisa bersandar dengan tenang. Ia mendapat tempat tidur di sisi jendela. Jendela itu menghadap ke utara, tidak terlalu istimewa, bahkan sering tertutup kabut. Tapi bagi Tuan Jian, jendela itu adalah sumber cerita. Setiap sore ia duduk dan mulai berbicara. Hari ini di luar ada anak-anak berlarian mengejar angsa di tepi danau. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati pemandangan itu, lalu melanjutkan. Di ujung taman, pasangan muda duduk di bangku batu saling berpegangan tangan. Nada suaranya menjadi lembut. Sebelum ia menambahkan, pohon-pohon sakura mekar, kelopaknya berterbangan seperti hujan bunga. Tuan Wei hanya mendengarkan, tapi dalam pikirannya ia melihat semuanya. Dalam pikirannya ia ikut tertawa bersama anak-anak. Dalam pikirannya ia merasa hidup. Cerita itu terus berlangsung
hari demi hari. Setiap kata dari Tuan Jian menjadi nafas baru bagi Tuan Wei. Ia tak hanya mengisi waktu, tapi menghidupkan kembali harapan yang nyaris hilang. Tuan Jian seakan menjadi jendela bagi jiwa Tuan Wei, tempat cahaya masuk saat segalanya terasa gelap. Sampai suatu pagi, suasana kamar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pintu terbuka pelan dan perawat masuk dengan langkah berat. Wajahnya menunduk, sorot matanya sendu. Ia berhenti di sisi ranjang yang kosong, menghela nafas panjang. Tuan Jian telah berpulang tadi malam dalam tidurnya, ucapnya lirih, seperti tak ingin membangunkan kesunyian yang sudah begitu pekat. Ucapan itu menggema dalam kepala Tuan Wei, seolah waktu berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya hening yang menggulung pelan-pelan menjadi luka dalam dadanya. Tuan Wei terdiam, dadanya terasa hampa. Rasa kehilangan itu datang seperti gelombang, menyapu tenang pikirannya. Ia menatap ranjang sebelah yang kini kosong, dan kesunyian di kamar itu tiba-tiba terasa begitu nyata. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata kepada perawat bahwa ia ingin dipindah ke tempat tidur dekat jendela. Dengan bantuan perawat, tubuhnya perlahan dipindahkan dan disandarkan menghadap ke arah jendela yang selama ini menjadi sumber harapannya. Suasana kamar begitu hening, hanya terdengar deru nafas dan detik jam yang berdetak pelan di dinding. Dan di sanalah akhirnya ia melihatnya dengan matanya sendiri untuk pertama kalinya. Bukan taman, bukan danau, bukan bunga sakura yang berterbangan, melainkan sebuah tembok. Tembok tinggi yang kusam, dipenuhi lumut, retakan, dan noda air hujan yang lama mengering. Sebuah dinding batu yang dingin, tak bergambar, tak berwarna, sama sekali tak seperti dunia indah yang pernah diceritakan Tuan Jian kepadanya. Ia terdiam lama, bukan karena kecewa atas kenyataan di balik jendela itu, bukan karena pemandangan yang tak sesuai harapan, tapi karena ia menyadari sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam, bahwa sahabatnya telah mengorbankan detik-detik terakhir hidupnya demi menjaga harapan seseorang tetap hidup. Kesadaran itu menyesakkan sekaligus menghangatkan. Di tengah dunia yang sering tak peduli, ada satu jiwa yang memilih memberi, meski tak lagi punya banyak waktu untuk diberikan. Sikap Tuan Jian memberi kita pelajaran mendalam. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah mengeluh. Ia memilih memberikan dunia indah yang hanya ada dalam pikirannya,
demi menguatkan jiwa orang lain. Dari tindakan sederhana itu, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai besar tertanam dalam hal-hal kecil. Karena dari perbuatan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus, terkandung nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Memahami makna dari tindakan sederhana ini membuka pintu pada akar kebijaksanaan yang telah lama diajarkan dalam berbagai tradisi filsafat dunia. Di dalamnya tersimpan prinsip-prinsip yang menuntun manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup, kebaikan, dan pengorbanan. Dalam filsafat Dao atau Taoisme, ada konsep Wu Wei, berbuat tanpa memaksa, membiarkan kebaikan mengalir seperti air. Tuan Jian tidak berusaha mengubah dunia, ia hanya membiarkan kebaikan mengalir dari dirinya apa adanya. Dalam ajaran Konfusius, kebaikan disebut sebagai Ren, cinta kasih terhadap sesama manusia. Konfusius berkata, orang yang berbudi, meski miskin dan sakit, tetap bisa membawa damai ke sekelilingnya. Filsafat Stoikisme dari Barat pun menggemakan hal yang serupa. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi padamu adalah kesempatan bagimu untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam filsafat Hindu, konsep seva atau pelayanan tanpa pamrih mengajarkan kita bahwa tangan yang melayani lebih suci dari bibir yang hanya berdoa. Semua ajaran itu bersatu dalam satu inti. Makna hidup bukan dari apa yang kita terima, tapi dari apa yang kita pilih untuk berikan. Ada kalanya kita merasa kecil, tidak berarti, atau bahkan seperti beban bagi dunia. Namun seringkali keberadaan kita yang tampak biasa justru menjadi penopang diam-diam bagi orang lain. Mungkin tanpa kita sadari, kehadiranmu telah menjadi alasan bagi seseorang untuk tetap melangkah hari ini. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu hadir, tulus sepenuh hati. Seperti jendela kecil di rumah sakit itu, kita bisa memilih menjadi cahaya bagi seseorang. Meski gelap, meski sempit, meski tak ada taman di luar sana, kita bisa menciptakan taman itu lewat kata-kata, sikap, dan kasih sayang. Dan mungkin inilah bentuk surga yang bisa kita ciptakan selama masih bernafas di dunia ini. Bukan berupa kemewahan atau keindahan lahiriah yang memukau mata, melainkan hadir dari ketulusan yang sederhana. Ketika kita memberi tanpa mengharap balasan, mencintai tanpa syarat, dan hadir untuk orang lain di saat mereka paling membutuhkannya. Surga itu bukan tempat, melainkan keadaan hati. Dan hati yang dipenuhi niat murni serta kasih yang jujur adalah ruang paling suci yang bisa kita bangun di dunia fana ini.